Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Mantap cuy sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas harga dari suatu batu, itu judulnya. Tapi lebih tepatnya itu adalah nilai dari suatu batu, baik batu permata maupun batu akik biasa. Nah, mengapa permata kok mahal? Mengapa batu akik kok ada harganya yang sampai ratusan juta? Dan mengapa ini itu? Oke, kita akan kupas semua di channel Master Golden. Bagi yang nonton video ini tapi belum subscribe, saya sarankan untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya. Karena semua postingan-postingan terbaru saya akan sajikan dengan semaksimal mungkin, seindah mungkin, dan semoga bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemakan harga diri suatu batu. Iya, karena sebenarnya sih temanya ini terlalu overlap terlalu dolop bahasa Jawanya, terlalu maju, karena yang namanya batu ya perpicis bukan diri ya, tapi itu berharap bisa memancing pemikiran Anda bahwa sebuah batu itu mempunyai filosofi, guys. Seperti halnya kita, ada filosofi pada suatu batu yang bisa juga diterapkan untuk manusia atau disamakan, atau kita ngaji watu namanya itu ya. Itu untuk manusia. Apa sih filosofi itu? Oke, sebelumnya kita jabarkan itu dulu, atau sekedar omong kosong ya. Kata-kata pekok kali ini, kenapa saya bilang kata-kata pekok? Karena saya bukan siapa-siapa, dan saya tidak mempunyai wewenang apa-apa untuk menjabarkan seperti ini sebenarnya. Tapi lah, apalah daya, mulut ini nyerocos terus, guys. Akibat setelah madang kenyang, daripada ngantuk mendingan nyerocos ya, biar nggak ngantuk. Oke, filosofi dari suatu batu itu sendiri adalah ketika sebuah permata ini masih terpendam dalam tanah atau masih berbentuk bongkahan dalam suatu sungai, itu adalah sebuah batu yang dilihat atau dipandang sebelah mata karena hanya akan terpijak oleh orang-orang yang melewatinya. Nah, tapi ketika batu ini ditemukan dan digosok, dipoles sehingga menjadi keluarlah atau memancarlah dirinya secantik sedemikian rupa, itu akan berbeda. Dia pasti akan ditaruh di tanah, di tangan, atau di jari manis, dan dibawa ke tempat-tempat yang ibarat kata penting. Tidak di sungai lagi, tidak terinjak-injak lagi. Itulah filosofi suatu batu. Lalu apa hubungannya dengan kita manusia? Hubungannya adalah ketika Anda merasa telah berusaha lama sekali untuk menjadi seorang sukses, atau Anda telah merasakan usaha saya kok udah usaha pontang-panting mati-matian kok belum ada hasil, Anda merasakan seperti itu, jangan berputus asalah. Karena apa? Batu itu di sungai, ibarat batu itu di sungai itu udah ratusan tahun bahkan ribuan tahun menunggu Anda pembolang-pembolang seperti saya menemukannya dan menjadikannya sebuah permata. Nah, ibarat Anda itu, Anda terlahir, setiap manusia terlahir pasti memiliki waktu atau masa-masa kemasan atau masa-masa bercahaya. Jadi ketika Anda masih belum menemukan titik di mana Anda berada di atas, bersabarlah. Dan janganlah ibarat kata menghilangkan apa nikmat yang Allah telah berikan. Karena Tuhan memberikan nikmat kita itu sekedar oksigen saja itu gratis, guys. Jadi ketika Anda belum mencapai keinginan Anda, mungkin ada momen-momen yang lebih baik dari yang Anda inginkan, yang pastinya akan Anda capai. Karena sejatinya makhluk hidup atau manusia lahir ke dunia itu rezekinya itu sudah dijamin oleh Sang Maha Kuasa, guys. Itulah filosofi dari sebuah batu. Jadi pesan-pesan pokok kali ini pesan-pesan pokok kali ini, Anda harus selalu sadar diri ya, dan selalu bersabar. Apapun pencapaiannya, selalu bersabar, dengan selalu berharap
dan bermimpi, karena mimpi itu akan menjadikan kita semangat untuk selalu bekerja. Masalah hasil biarlah Allah yang menentukan. Yang jelas setiap manusia pasti ada momen-momen bercahaya sendiri masing-masing. Seperti halnya batu. Lah Anda baru 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, lah batu ribuan tahun nunggu dijadikan sebuah permata ditemukan Anda. Seperti itu kan? Oh iya, kita kembali ke pokok pembahasannya. Iya, pertama-tama di kiri saya ini adalah sebuah deretan batu permata ya. Kenapa batu permata kok terkesan lebih mahal atau lebih berharga daripada yang namanya batu akik? Oke, memang benar. Permata dilahirkan dengan kekerasan antara 7 sampai 9 skala Mohs. Bahkan berlian itu dilahirkan dengan kekerasan 10 bahkan lebih dari 10 skala Mohs. Itu menandakan batu ini terlahir memang udah dengan kekerasan atau udah dengan takdir kekerasannya itu melebihi batu akik. Maka dari itu batu permata itu kelebihan pertamanya itu dari kekerasannya, guys. Dan warnanya juga. Sebenarnya warna dari batu permata ini juga nggak bagus-bagus amat, karena ini bukan jenis terbagus. Tapi kalau jenis terbagus ya harganya ya tahu sendirilah, mantap jos. Begitu juga batu akik, guys. Dengan demikian bukan berarti batu akik itu abal-abal atau gimana. Enggak, guys. Kita di sini bukan perbandingan ya. Kita dalam konten kali ini hanya memunculkan dan menularkan pikiran-pikiran kita. Bahkan saya pernah dengar langsung untuk akik jenis ini langsung dari yang menjual ya. Ini adalah Sulaiman Ginggang. Kita tunjukkan pada suatu konten saya pernah menyebut yang namanya Sulaiman Ginggang, harganya bisa sampai seharga mobil. Itu benar. Itu suatu cita yang nyata. Ini adalah salah satu jenis Sulaiman Ginggang yang hidup, guys. Ini batu Sulaiman biasa, tapi garis-garisnya itu menyerupai sebuah buku yang sangat rapat. Ini garis-garis ininya, seret. Ini merupakan serat alam. Dan bagaimana sih yang namanya ginggang hidup? Oke, kita akan tunjukkan kepada Anda ginggang hidup itu seperti apa. Jelas nggak, guys? Nah, jelas nggak? Karena ini bukan jenis yang harganya sampai seharga mobil, maka tetap memiliki kekurangan. Nah, walaupun seratnya udah sangat cantik sekali, istimewa sekali, dan hidupnya atau masalah gosokannya ini ya, hidupnya masih kurang tegas. Yang dinamakan hidup apa? Oke, kita jelaskan, kita teliti di sebelah sini ya. Kita teliti, itu ada semacam kayak hologram garis berwarna hitam dan ketika digoyang bergerak-gerak ini. Nah, itu iya, mungkin ini agak samar karena ini kamera saya kurang menangkapnya atau gosokannya yang kurang maksimal. Ini, nah itu. Dan sebenarnya ini hidupnya sini sampai sini, guys. Cuman arahnya itu tidak sama. Kalau ini arahnya ke sini, kalau sini nabrak ke sini. Jadi, nah, kenapa kok mahal? Nah, ketika Anda menemukan sebuah ginggang hidup, ya, dan seratnya itu hidupnya itu maksimal. Jadi semacam kayak hologram, ketika digoyangin ada yang larinya ke sini, ada yang ke sini. Itu seperti hologram, dan itu jumlahnya atau dimnya jumbo dan warnanya ciamik. Itu akan menjadi satu-satunya yang akan ditemukan dan saingannya itu jarang, guys. Maka dari itu para kolektor itu ya, yang namanya kolektor ya mencari yang paling langka, kan seperti itu. Kan saking jarangnya ginggang yang hidupnya maksimal dengan kriteria tertentu, dengan warna tertentu. Harganya saya pernah dengar, guys, sampai 130 juta. Dan itu seharga mobil, betul kan? Iya, bahkan bisa beli sekitar 4 mobil untuk harga 20 jutaan. Bahkan lebih kan. Nah, itu tergantung mobilnya, tapi itu seharga mobil, bukan mobil-mobilan lagi. Itu nyata. Ini adalah ginggang hidup yang dimaksud ada serat hologramnya. Ini tergantung, menurut saya udah jenis bagus, tapi untuk jenis yang harganya sampai situ ini bukan kelasnya, guys. Iya, kembali lagi kita, walaupun dia batu akik, dia mempunyai potensi sendiri dan mempunyai keunikan sendiri dari setiap jenis dan karakter, dan selalu memiliki kelebihan tersendiri. Walaupun permata terlahir dengan kekerasan yang tidak bakal ibarat kata tidak bakal diikutin oleh batu akik atau bakal
disaingin oleh batu akik. Tapi ada kalanya permata itu kalah harganya dengan batu akik, yaitu yang Bacan aja. Kita kembali ke akik dalam negeri yang cukup fenomenal di tahun musim dulu ya, antara 2014. Yang namanya akik Bacan aja itu harganya bisa sampai ratusan juta, yaitu akik jenisnya dengan kekerasan antara 6 skala Mohs sampai 6,5 skala Mohs. Oke, kita kembali ke permata. Harga diri, harga dasar suatu batu. Nah, kita buka. Yap. Anda lihat di sini ada 3 batu. Yang paling kiri berwarna apa ya? Berwarna merah muda, pink. Nah, dia ada seternya berbentuk semacam segi 5, garis segi 6 atau bintang Inggris atau Amerika ya, saya lupa yang kayak gini. Dan yang paling tengah itu berupa berwarna merah menyala sekali. Dan yang paling kiri warnanya pink pucat paling kecil. Nah, dalam kondisi seperti ini, mana yang Anda suka? Ini saya menanyakan kepada yang hubungannya dengan ini loh, apa, harga diri atau nilai dari suatu batu itu sendiri. Kalau Anda menyukai atau paham dengan batu yang namanya perbatuan, itu pasti akan memilih salah satu ini dari keasliannya atau dari sifatnya. Nah, tapi ketika Anda menyukai batu tapi belum paham banget dengan batu-batuan, itu pasti akan memilih dengan warna-warnanya. Oke, kita akan jabarkan. Yang paling kiri tadi menjadi paling kanan karena saya putar. Yang ini, iya, yang itu yang paling kiri ini. Nah, ini merupakan American Star. American Star. Nah, batunya indah sekali. Apabila Anda memilih yang paling kanan ini, Anda berarti memilih keindahan, guys. Tapi sejatinya batu ini sangat indah dan sangat langka. Sejatinya untuk batu ini sebenarnya adalah sebuah batu sintetis belaka, guys. Iya, jadi kita nggak memperbandingkan dan nggak mempermasalahkan Anda memilih yang mana. Anda nggak salah karena warnanya memang jujur saja. Yang paling kanan ini yang paling cantik, bener. Yang ini juga saya suka dibandingkan yang ini. Tapi dari nilai dari harga diri suatu batu itu sendiri, ini dan ini itu adalah batu sintetis. Nah, dia dibuat untuk menyerupai sebuah ruby. Nah, ruby ada tingkatan juga. Ruby yang seperti ini itu harganya itu ratusan juta, guys. Seperti itu, dia dibuat untuk menyerupai suatu ruby dan untuk membajak atau mengkloning sebuah kloningan suatu ruby. Maka dari itu, seburuk-buruknya ketika orang sudah paham batu memilih ini itu ya tidak salah, karena ini adalah sejelek-jeleknya ini dibanding yang lain, dia adalah natural, guys. Dia bentukan alam dan harganya juga pasti lebih mahal daripada yang ini dan ini. Seperti itu. Katakanlah 10, ya enggak 10 ya. Katakanlah 5 kayak gini, harganya sama kayak gini. Kan pada Baeson, buat apa jumlahnya banyak tapi tapi manfaatnya berkurang. Seperti itu, manfaatnya kurang banyak. Lebih baik jumlahnya kecil tapi bermanfaat dan orisinil, guys. Seperti halnya manusia sekarang sukanya yang model glowing yang model silikon bulat-bulat, iya, kenyal tapi ternyata dalamnya karet dan jeli. Ya itulah harga diri suatu batu akan sangat terlihat ketika dia diteliti dengan secara dalam. Jujur saja untuk warna ini paling bagus, saya juga suka yang itu, guys. Tapi kenyataannya batu yang berharga adalah yang paling kiri karena harganya lebih mahal karena natural, guys. Itulah yang namanya batu akik. Mantap sekali, mbok. Walason kayaknya nu dagangan lapak nang jero omah ya, son. Oke. Iya, kita tunjukkan. Lah, madang sitson kurung madang. Oke, di depan Anda ini adalah sebuah batu. Ini melambangkan suatu keabadian. Dan ini merupakan juga melambangkan, ini kayak bahas filosofinya ya, melambangkan suatu keabadian. Karena apa? Karena ini dulunya adalah makhluk hidup, yaitu sebuah keong.
Ini keong yang terjebak dalam batu dan telah mengkristal, ini tembus di senter ya. Dan filosofinya siapa ya? Ya caranya pesan lah, bukan filosofi ya. Pesan-pesan yang tersimpan dalam batu ini. Buat apa Anda menjadi seorang yang abadi, tapi Anda tidak bisa memanfaatkan waktu itu dan menggunakan waktu itu. Contohnya ini guys. Dia keong melambangkan keabadian karena telah menjadi batu ya. Dan dia tidak bisa memanfaatkan keabadian itu untuk dirinya sendiri. Malah hanya menjadi tontonan makhluk lain atau orang lain. Iya, ya itu kasihannya kayak gitu. Buat apa abadi? Lebih baik hidup seperlunya saja, hidup sesuai normalnya saja. Tapi dalam hidup itu kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Daripada menjadi abadi, Anda hanya menjadi tontonan. Anda sendiri tidak bisa berkehendak atas diri Anda sendiri. Ya contohnya fosil ini guys. Dan ada satu filosofi lagi dari sebuah keong buntut. Sebuah keong buntut itu dipercaya itu melancarkan rezeki. Itu kan sebuah filosofinya ya. Karena apa? Sebuah keong itu selalu muter dari ujung atas sampai ke bawah, muter terus. Iya, itu berharap seperti rezekinya itu lancar mengalir terus. Mantap sekali. Ini adalah karya alam yang kita temukan. Ketika ini hanya menjadi batu di sungai, dia akan menjadi pijakan-pijakan yang tak berguna, atau bahkan ditendang atau bahkan dibuang. Ya, tapi ketika ini sudah diangkat dan dimasukkan ring, ya harga dirinya dia naik. Iya, walaupun dalam hatinya asem gini nggak tontonan tok. Iya guys, walah mantap sekali. Dan satu lagi guys, sebelum ini konten selesai, ada suatu kelebihan ya, namanya batu akik. Batu akik, ketika dia masih sebuah batu, dia nggak terlihat. Ketika ditemukan manusia, dia mulai terlihat motifnya. Ketika dipotong, dia mulai terlihat gambar-gambarnya. Dan ketika digosok, dia sudah mulai terlihat permatanya. Dalam arti perbijinya sudah mulai terlihat karakternya, sudah mengkilat, sudah siap untuk dipandang menjadi hiasan. Tapi yang masih ada yang kurang. Karena apa? Batu itu tidak terlepas, sebuah cincin itu tidak terlepas dari emban guys. Sebagus apapun batu, ketika dia tidak masuk emban, dia tidak akan bisa dipakai kecuali dimasukin kantong. Dia tidak akan menjadi sebuah perhiasan. Jadi sebagus apapun batu, dia membutuhkan emban. Emban dalam diri kita itu merupakan apa ya? Ini ketika hanya sebuah seperti ini, nilainya juga berkurang ya, nilainya masih rendah, tapi sudah dimasukkan seperti ini, wow, dia akan langsung menjadi sebuah cincin dan masuk ke jari manis, kondangan dibawa kemana-mana, harga diri sebuah batu naik karena sebuah emban. Jadi filosofinya untuk manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri atau hidup menyendiri. Dari intinya sebagai manusia kita adalah tercipta sebagai makhluk sosial dan kita membutuhkan orang lain untuk selalu berdampingan hidup, menjalani hidup di muka bumi ini. Alah, kata-kata pokoknya makin pokok ya. Ya karena apa kali saya ngomong kata-kata pokok, saya aja nggak bisa menjalani yang saya omongin guys. Itulah manusia guys, bisa ngomong ora bisa ngelakoni. Maka dari itu ya ada kata-kata yang bagus, monggo diresep. Ada kata-kata yang nggak bener, kurang bagus, ya dihiraukan saja guys. Karena saya berbicara seperti ini juga nggak punya tanggung jawab apa-apa ya, hanya ngomong kosong lah daripada ngalamun dan ngantuk. Iya, mantap sekali. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk konten kali ini bersama channel saya Master Golden. Sekalian ngiklan di antara batu-batu ini adalah batu-batu yang pilihan. Tapi sayang, biasa kamera saya tidak bisa menangkap. Iya, menangkap apa yang sebenarnya. Intinya jadi tambah buruk lah watune karena kena flash, kena itu. Ini aslinya merahnya kayak saus, tapi yang merah ya itu yang oranye. Ini di sini malah kayak gitu. Nah ya sorot jelas berblas. Iya, jadi ketika untuk motret ya butuh
motret ya motret saja, kalau si video nggak maksimal seperti itu. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Anda baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezeki. Tapi sebelum itu, bagi yang nonton yang nggak skip saya tunjukkan Swiseki Alam. Ini kalau yang nonton yang skip ya nggak ada momen ini ya. Saya tunjukkan, ini udah salam tapi sengaja ini. Ini batu udah lama. Ini Swiseki Alam. Ya, ini jangan jadi buat tatakan. Ini adalah sebuah batu dari filosofi sebuah semar. Batu ini tanpa unsur manusia, tanpa unsur campur tangan manusia, oleh alam dibentuk menyerupai semar. Ini adalah batu semar, batu semar mesem, asli Sungai Lukulo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay. Yeay. Mantap, cuy.